Syahri Maulidi. Mana suaranya untuk Mufti Syahri? Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Kepada santri putra yang saya banggakan, tak lupa pula kepada santri putri yang saya rindukan, wabil khusus teteh santri yang duduknya paling kanan, tempat duduk sebelah Tuhan, yang senyumannya indah menawan, sungguh menggoda. Ketika sang proklamasi negeri berkata bahwasannya berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 1 pemuda saja, niscaya akan kugenggam dunia. Makna dari kata-kata tersebut adalah ketika orang tua diberikan kepercayaan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka orang tua akan cepat hilang pemikiran. Namun ketika 1 pemuda saja diberikan tanggung jawab untuk mencari ilmu pengetahuan, niscaya pemuda tersebut akan berputar pikirannya hingga bisa paham akan pengetahuan apa yang mereka akan ajarkan. Tetapi sayang, 1000 sayang, pemuda di zaman sekarang tidak bisa memanfaatkan masa mudanya. Yang seharusnya mereka mencari ilmu malah asik main kiu-kiu, disuruh mengaji malah main judi, disuruh baca Al-Quran malah main gitar di jalanan. Padahal para pemuda lah yang seharusnya berjuang mencari ilmu agar bisa mengubah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, yang jadi pertanyaannya, kenapa para pemuda yang harus mencari ilmunya? Karena Nabi bersabda, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu, berdirinya saya di sini di malam yang penuh berkah ini akan menyampaikan sebuah pidato yang terbingkai indah dalam tema mencari ilmu agama adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah. Ilmu adalah sebuah pengetahuan. Namun ketika kita malas mencari ilmu, maka kita akan termasuk orang-orang yang bodoh. Sedangkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dijelaskan bahwasannya orang yang bodoh adalah termasuk
termasuk maksiat yang paling besar. Karena apa? Karena tidak akan ada orang yang melakukan perzinahan, tidak akan ada orang yang melakukan perjudian, tidak akan ada orang yang mabuk-mabukan. Hanya saja orang-orang yang bodoh yang melakukannya. Jadi bagaimana cara kita agar terselamatkan dari kebodohan? Maka Nabi menjawab, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan perkara dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan perkara akhirat, maka carilah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Nah hadirin, sudah jelas bahwasannya ilmu wajib untuk kita cari. Maka kita harus bersyukur berada di pondok pesantren yang kesehariannya mencari ilmu agama, dan jangan sampai kita meninggalkan pengajian. Karena sebabnya kata Abdul Aziz bin Abdillah mengatakan, jikalau kita tidak pernah menghadiri majelis ilmu, jikalau kita tidak pernah mendengarkan khutbah dan tidak perhatian terhadap fatwanya para ulama, maka kita akan bertambah kelalaiannya, maka sampai hati kita mengeras dan membatu. Sudah jelas bahwasannya ilmu adalah, sudah jelas dengan ilmu kita wajib kita dapat mengetahui perkara yang hak dan mana yang batil. Tetapi janganlah menjadi resah, karena ketika Allah tidak memberi kita pengertian kepada kita, ketika Allah belum memberi pengetahuan kita, maka kita harus bersabar. Karena yang Allah wajibkan hanyalah mencari ilmu, bukan mengerti pada ilmu. Maka dari itu saya mengajak kepada kalian semua untuk terus mencari ilmu, dan janganlah kalian menyia-nyiakan waktu untuk mencari ilmu. Dari awal sampai akhir dapat diambil sebuah natijah, yaitu teruslah mencari ilmu, dan teruslah mencari ilmu seperti yang telah Nabi kita ajarkan. Karena dengan ilmu kita dapat selamat, dapat diselamatkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah